Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Yukata ID. Pada video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya mengapa saya pilih reksadana sebagai pilihan untuk berinvestasi. Oke, bagi teman-teman yang ingin berinvestasi di aplikasi Bibit, teman-teman bisa masukkan kode referral saya yaitu Yukata ID. Ya, teman-teman akan mendapatkan bonus sebesar 25.000 reksadana secara gratis. Nanti kodenya akan saya taruh di deskripsi. Nah, pada mulanya saya memang ingin berinvestasi di suatu produk karena kan sayang banget kalau uang kita itu cuma nganggur saja di rekening bank tanpa ngasilin apa-apa. Saya juga pemula ya, sama seperti teman-teman, saya belum ngerti apa-apa tentang investasi. Nah, namanya saja pemula, kan jelas ya, saya itu takut rugi pada awalnya dan nyari yang aman-aman saja waktu itu. Waktu itu saya tertarik dengan yang namanya deposito. Jadi saya pikir ya deposito lebih baik daripada tabungan begitu ya. Jadi saya ingin berdeposito di Bank BRI daripada uangnya itu nganggur saja di tabungan, kan lebih baik kita depositokan saja kan. Nah, waktu itu saya belum mengenal yang namanya reksadana. Setelah itu saya cari-cari informasi mengenai deposito, mulai dari keamanannya, bunganya berapa, keuntungannya berapa, pajaknya berapa, begitu. Nah, dari sini saya tahu bahwa bunga deposito itu sangatlah kecil, ya terutama di bank konvensional ya, bunganya itu relatif dari 2% sampai 3,5% lah yang paling tinggi per tahun. Plus dipotong pajak lagi sebesar 20%. Nah, sambil cari-cari informasi seperti ini, saya sering ketemu dengan iklan di Bibit. Gak percaya? Sini, gue tunjukin. Nah, sambil saya mencari informasi mengenai deposito, saya itu berbagai sumber ya, termasuk di YouTube. Saya paling sering ketemu iklan Bibit ya di YouTube. Nah, setiap saya lihat iklan Bibit di YouTube, saya tidak pernah skip. Terutama iklan Bibitnya yang Om Deddy itu ya, saya tidak pernah skip, dan saya cermati baik-baik apa sih itu reksadana dan apa sih keuntungannya seperti itu. Nah, dari sinilah saya mulai mengenal yang namanya reksadana. Akhirnya saya mulai belok arah ya, dan sekarang saya mulai mempelajari tentang reksadana. Apa itu reksadana, berapa returnnya, terus keamanannya bagaimana, keuntungannya, kerugiannya, resikonya apa, begitu ya. Saya mulai pelajari sedikit demi sedikit, dan pilihan saya sekarang sudah semakin mantap ke reksadana. Saya tidak jadi untuk mendepositokan uang saya di bank konvensional ya, dan saya lebih memilih reksadana. Alasannya itu saya memilih reksadana sebagai pilihan untuk berinvestasi adalah sebagai berikut. Sangat cocok untuk pemula karena kita hanya menyetor uang saja kepada manajer investasi, dan selanjutnya uang kita akan dikelola secara profesional oleh manajer investasi untuk menghasilkan keuntungan. Ya, jadi ada banyak sekali manajer investasi yang teman-teman bisa pilih ya, mulai dari BNI Asset Management, ada Sukor Asset Management, terus ada Sinarmas begitu ya, dan banyak sekali manajer investasi yang pastinya ini profesional. Yang kedua, kita bisa berinvestasi dengan jumlah yang sangat minim, bahkan mulai dari 10.000 pun kita sudah bisa membeli reksadana. Yang ketiga, terdiversifikasi. Artinya, di reksadana itu ada banyak pilihan ya, mulai dari resiko yang paling rendah seperti reksadana pasar uang, terus resiko yang menengah, kita bisa pilih reksadana obligasi atau reksadana pendapatan tetap, dan dengan resiko tinggi yaitu reksadana saham. Ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan profil resiko kita. Yang keempat, returnnya lebih besar daripada deposito. Misalnya saja untuk reksadana pasar uang. Di sini reksadana pasar uang ya yang paling tinggi, kita bisa mendapatkan return sebesar 4,8% per tahun. Dan bahkan untuk reksadana obligasi atau reksadana pendapatan tetap, bahkan ada yang memberikan return sampai 7,03%. Jadi ini tentunya lebih besar ya daripada return dari deposito, dan tentunya ini pun resikonya ini kita bisa sesuaikan dari resiko rendah, sedang, sampai resiko tinggi, dan tentunya ini bebas dari pajaknya. Jadi kita mendapatkan return sebesar 7% tadi itu tanpa dipotong pajak. Yang kelima, kita bisa melihat keuntungannya setiap hari kerja dan bisa memantau langsung pergerakan grafiknya ya. Jadi kita bisa memantau pergerakan harganya dan keuntungan kita berapa persen setiap harinya begitu. Yang keenam,
Bisa untuk jangka waktu pendek, menengah, dan jangka waktu yang lama sesuai dengan kebutuhan kita. Jika teman-teman ingin berinvestasi dalam jangka waktu yang pendek, teman-teman bisa memilih reksadana pasar uang. Jika teman-teman ingin dalam waktu menengah ya berinvestasi, teman-teman bisa menempatkannya di reksadana obligasi. Dan untuk reksadana saham untuk jangka waktu yang lama, yaitu ya lebih dari 5 tahun ya untuk reksadana saham. Yang ketujuh, kita bisa membeli dan menjual kapan saja sesuai dengan keinginan kita. Jadi di reksadana ini kita bisa membeli maupun menjualnya kapan saja ya, dan kita juga bisa menjualnya itu sebagian atau seluruhnya. Jadi itu terserah kita ya. Berbeda dengan deposito, kita harus menunggu sampai jatuh tempo begitu. Nah, itulah beberapa alasan mengapa saya memilih reksadana sebagai pilihan untuk berinvestasi. Ada banyak aplikasi reksadana ya, seperti Bibit, Bareksa, Ajaib, dan lain-lain. Tetapi di sini saya menggunakan Bibit ya. Bagi teman-teman yang tertarik dengan Bibit, teman-teman bisa mencobanya sendiri ya, dengan modal yang minim saja dulu, seperti saya dulu, coba-coba aja. Nah, sampai teman-teman itu mantap ya, teman-teman bisa tambah lagi modalnya sedikit demi sedikit. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.